Nah, ngomongin soal regulasinya juga nih Pak, sebenarnya, bagaimana sih Pak regulasi PDP itu yang mungkin sebentar lagi akan disahkan, mempengaruhi berbagai industri dan, ya sektor bisnis di Indonesia Pak? Banyak sekali perusahaan yang mungkin meluncurkan layanan yang ya tanda kutip misalnya sebenarnya tidak perlu collect data, tapi ya tetap collect karena kan sebelum PDP ini tidak ada aturannya, sanksinya seperti itu ya. Jadi ya collect aja siapa tahu nanti butuh di kemudian hari seperti itu. Tapi dengan adanya PDP ini begitu kita collect data pribadi, nah di situ kan kita harus mematuhi itu ada aturan-aturan di UPDP. Misalnya kita sebagai perusahaan yang mengalami kegagalan. Nah, saat mengalami kegagalan kan kita ada wajib melaporkan ke lembaga nantinya, kemudian ke subjek data. Nah, di situ kan mungkin ya kalau di Indonesia itu ada namanya viral ya begitu ya. Nah, Nah Pak, sebenarnya selain ya memang kita harus comply dengan undang-undang yang sudah berlaku, apa sih Pak manfaat jangka panjangnya dari implementasi solusi PDP ini untuk sebuah perusahaan Pak? oke, ya. Jadi mungkin ya kita tahu lah ya, suatu undang-undang atau peraturan itu punya yang namanya sanksi gitu ya. Jadi mungkin yang manfaat langsung yang bisa kita terima sebagai controller data ataupun prosesor data adalah ya kita terhindar dari sanksi itu gitu ya. Mungkin sanksi itu nanti ada unsur materialnya juga seperti itu ya, ada denda dan sebagainya itu kita bisa terhindar itu. Tapi mungkin yang lebih besar lagi adalah brand image tentu aja. Ya jadi kalau misalnya kita sebagai perusahaan yang mengalami kegagalan, nah saat mengalami kegagalan kan kita ada wajib melaporkan ke lembaga nantinya, kemudian ke subjek data. Nah, di situ kan mungkin ya kalau di Indonesia itu ada namanya viral ya begitu ya. Nah, kalau viral tentu aja brand image kita akan rusak dan itu mungkin cost-nya jauh lebih mahal daripada denda dari lembaga PDP itu sendiri. Oke. Tadi menarik nih yang Iyo jelasin tentang people, process, teknologi. Mungkin sekarang perusahaan sedang men-training atau memberikan awareness kepada karyawan di kantornya bagaimana sih tentang perlindungan data pribadi, kemudian apa saja data yang harus dilindungi, yang tidak boleh sembarang disebarkan, cara menyimpan dan lain sebagainya gitu ya. Begitupun mungkin dengan proses saat ini juga sedang disiapkan. Nah, yang menarik adalah tentang teknologinya. Nah, kalau dari sisi teknologi nih Pak, sebenarnya apa sih Pak peran teknologi dan mungkin bisa di-share karena kan kita akan ngomongin soal teknologi yang bisa membantu PDP nih Pak. Di solusi ini tuh kira-kira apa teknologi yang bisa dibangun untuk perusahaan comply terhadap UU ini Pak? Oke ya. Jadi itu tadi mungkin di awal kan teknologi itu ada peran besarnya adalah membantu kita untuk menjalankan proses yang udah kita set gitu ya, frameworknya yang udah kita bikin, prosedur-prosedur, standar-standar yang kita bikin itu mungkin kita nggak bisa melakukannya manual, kita perlu teknologi, bantuan teknologi. Nah, teknologi memang perannya di seluruh siklus atau framework yang dibikin itu punya perannya masing-masing. Contohnya peran di assess ya. Tadi kan ada di kerangka kerja PDP ada siklus assess. Nah, di siklus assess ini contohnya misalnya ada teknologi untuk membantu kita memanage misalnya risk assessment misalnya atau ROPA ya mungkin yang biasa Bapak Mas Trian sempat dengar tentang ROPA ya. Jadi records of processing activities atau daftar pemrosesan seperti itu juga bisa dibantu oleh teknologi. Kemudian DPIA juga ada solusinya untuk manage DPIA. Nah itu mungkin di sisi assess. Kemudian di siklus protect, nah ini mungkin yang kita sering dengar enkripsi, tokenisasi, masking dan sebagainya itu mungkin masuk di protect ini gitu. Jadi solusi-solusi kemudian yang memungkinkan kita menjalankan privacy by design dan sebagainya. Nah itu masuk di siklusnya yang protect. Kemudian siklus selanjutnya yaitu yang awareness ya. Misalnya, nah mungkin kita dengan teknologi ada platform e-learning contohnya. Nah itu bisa
membantu kita melakukan awareness gitu. Dan yang terakhir di siklus respon gitu. Nah, respon misalnya dibutuhkan perekaman persetujuan atau consent management. Nah, juga bisa dibantu oleh tools. Kemudian contohnya ada subject request, data subject request ya, request untuk update data dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan tools juga. Ya mungkin kira-kira jadi di tiap siklus itu teknologi berperan cukup penting sih. Oke, nah masih berkaitan sama teknologi Pak, apa sih Pak yang Master System bisa tawarkan kepada organisasi di luar untuk comply dengan UU PDP ini Pak? Oke. Ya, jadi ini pesan sponsornya begitu ya. Ya, jadi kalau kami Master System itu berusaha menyediakannya sebenarnya bukan hanya sisi teknologi aja, jadi kami berpartner dengan konsultan untuk bisa cover keseluruhan kebutuhannya, yaitu yang tadi people, process, and technology. Jadi dari sisi people dan proses ya, kami bekerjasama dengan konsultan, mungkin beberapa di antara contohnya dari Synexis. Itu bisa membantu dalam melakukan workshop misalnya enablement, kemudian juga bisa untuk membuat kurikulum awareness seperti itu, dan misalnya dari Masterian juga butuh platform e-learningnya, nah kita juga bisa sediakan platform tersebut. Nah itu mungkin dari sisi people-nya. Kemudian sisi prosesnya ya dengan rekan konsultan kami itu yang akan bisa membantu dalam sisi assessment gitu ya. Nah dari assessment itu misalnya ada ROPA, DPIA, kemudian assessment gap assessment yang lain gitu ya, gap assessment, risk assessment dan sebagainya. Itu kita akan tahu nih seberapa besar, seberapa sedikit gap kita dengan regulasi seperti itu. Dan selanjutnya setelah assessment adalah framework development. Ya tadi sudah di-assess kekurangannya apa. Nah kita buatkan itu yang belum ada seperti itu, misalnya kontraktual, template-nya seperti apa, membantu pembuatan ROPA, DPIA, kemudian apalagi. Nah ada juga di UU PDP itu kita butuh ada peran baru ya namanya DPO. Nah mungkin dari Masterian sekalian belum tahu bagaimana membuat satu organisasi DPO. Nah di situ juga dibantu ya. Dan yang terakhir dari sisi tentu saja teknologi ya, teknologi ini juga banyak, mungkin nanti sudah sempat kami singgung ya tadi, ada untuk teknologi yang di sisi assess, protect, kemudian sustain dan respon. Nah, jadi solusinya banyak, misalnya contohnya solusi untuk mengelola ROPA, DPIA ya, kemudian risk assessment dan sebagainya. Kemudian di protect kita juga punya solusi untuk proteksi data ya, data security, enkripsi, tokenisasi, masking, kemudian data monitoring ya. Kemudian di awareness ataupun di sisi ya tadi awareness mungkin saya sudah singgung juga ya. Kita mungkin misalnya Bapak Ibu sekalian belum ada kurikulum untuk awareness, kita juga bisa bantu dari rekan konsultan. Dan yang terakhir adalah respon ya, misalnya kita juga punya solusi consent management ya, kemudian solusi untuk membantu data subject request ya, DSR ya, kira-kira seperti itu. Cukup banyak sih ya, nanti jika Mas Trian tertarik bisa hubungin kami. Iya betul, jadi memang Master System sedang memberikan atensi lebih terhadap solusi perlindungan data pribadi ini karena sudah berlaku juga undang-undangnya. Jadi kita mau membantu industri atau organisasi untuk bisa comply terhadap UU PDP ini. Nah mungkin terakhir nih Pak Yo, karena kalau nggak salah tadi FSI jadi salah satu industri utama yang memang harus comply terhadap UU PDP ini ya Pak ya. Salah satu yang kena paling banyak mungkin. Iya, karena mereka kan mengelola data nasabah ya Pak, dan data nasabah itu kan banyak sekali gitu ya. Bisa di-share nggak Pak use case yang pernah Pak? Oh ya, oke. Mungkin kalau khususnya FSI ya, jadi mungkin di tahun lalu dari pihak OJK juga sudah mengeluarkan peraturan ya sebagai untuk mensupport UU PDP ini, yaitu POJK, kalau nggak salah POJK 22 tahun 2023. Nah di situ juga dikuatkan lah ya istilahnya, dikuatkan mengenai kebutuhan, mungkin bahkan disebut dari pasal 19 sampai
di pasal 24 itu dijelaskan apa pentingnya DSR ya, data subject request, kemudian consent management, juga jelaskan tentang lingkupnya. Bahkan kalau di POJK itu sendiri lingkupnya nggak hanya personal data, jadi bahkan ada data perusahaan juga masuk juga, karena kan mungkin FSI juga punya klien non retail ya, mungkin ya seperti itu. Jadi pada intinya sudah ada peraturan pendukung lah ya di sektor FSI, dan itu jadi akan semakin bisa dibilang dampaknya itu ya akan semakin nyata, karena dari sisi OJK juga sudah mengeluarkan, bahkan sudah ada tambahan ya, mungkin bisa dibilang tambahan penalti di situ. Oh, gitu, ada sanksi ya? Administrasinya lagi, Pak. Betul. Okay. Jadi kalau secara nominal itu ada disebutkan denda sekitar 15 miliar mungkin maksimal ya kalau ada pelanggaran di situ. Yang khusus dari POJK-nya ya Pak? Khusus POJK-nya. Oke, I see. Berarti kenanya double ya Pak? Kalau ya. FSI kena yang POJK, kena juga yang sanksi administrasi dari UU PDP itu ya Pak? Kalau dapat hadiahnya double itu enak ya, tapi ini penaltinya yang double. Iya, penaltinya jadi juga ya, belum lagi brand image-nya juga pasti kena ya. Betul. Pak ya. Oke, baiklah. Teman-teman Masterian semua, tadi teman-teman pasti udah dengar kan ya apa yang disampaikan sama Pak Yo, bahwa terutama di sektor FSI sanksi administrasinya akan lebih meningkat lagi nih kalau sampai tidak comply dengan UU PDP. Saya yakin sebenarnya di luar juga sudah banyak mempersiapkan ya Pak tadi dari people process teknologinya. Dan untuk teman-teman Masterian semua, kalau ada yang masih bingung atau ada proses yang mungkin belum terpenuhi di organisasinya, boleh langsung kontak ke Master System gitu ya Pak, karena kita siap membantu. Oke, terima kasih banyak Pak Yo sudah sharing-sharing tentang perkembangan dari UU PDP ini yang ternyata sudah ada peraturan baru dari sektor OJK untuk melingkupi bagian FSI-nya. Jadi semakin mengerucut lagi nih ya Pak. Undang-undang ini melindungi data pribadi penduduk di Indonesia, dan semoga kita semua juga bisa sama-sama mengatasi masalah kebocoran data ini supaya semua data bisa terjaga dengan aman. Terima kasih Masterian semua yang sudah menyaksikan Master Talk pada kali ini. Jangan lupa terus tonton Master Talk di channel YouTube-nya Master System Infotama. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Saya Innocent pamit undur diri. Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye! Bye!